Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Ahmad Faldi Pasaribu. Nah, seperti biasa teman-teman, di sini aku akan kembali melanjutkan video pembahasan mengenai software Odoo SOL versi yang 16. Nah, pada video kali ini aku akan menjelaskan mengenai modul accounting. Nah, mungkin langsung aja teman-teman kita ke software Odoo-nya. Oke, kita sudah masuk di software Odoo-nya. Nah, untuk modul accounting sendiri, kalau kita perhatikan di menu apps ini ya teman-teman, atau yang bagian accounting, nah ini. Nah, di sini kita nggak bisa untuk menginstalnya. Di sini hanya ada bisa untuk upgrade. Artinya kita harus menjadi akun yang enterprise, bukan yang community. Nah, sehingga untuk alternatifnya kita bisa menggunakan modul ekstra. Nah, di video kali ini aku akan menjelaskan bagaimana sih cara menginstal modul ekstra accounting pada Odoo SOL versi yang 16. Nah, jadi teman-teman caranya adalah yang pertama-tama kita pastikan sudah mengaktifkan terlebih dahulu developer modenya. Nah, di sini aku sudah mengaktifkan. Nah, nanti akan muncul pada set menu di samping ini di pojok kiri atas bagian App Store. Nah, ini kita klik aja untuk App Store-nya, nanti akan didirect ke website ini teman-teman, yaitu ke apps.odoo.com. Nah, di sini web ini merupakan store dari Odoo ya, yang mana banyak sekali di sini pilihannya teman-teman yang bisa kita pilih. Dan untuk kategorinya, ini ada semuanya, accounting, e-commerce, HR, dan yang lainnya. Dan bahkan di sini ada versi yang gratisnya teman-teman, yaitu free. Oke, baik, kembali lagi ke modul ekstra accounting tadi. Nah, jadi kita di sini akan menginstal modulnya. Teman-teman cukup cari aja full accounting kit. Oke, kita cari. Oke, masih loading, kita tunggu sebentar. Nah, jadi ini dia teman-teman. Kita klik aja Odoo 16 Full Accounting Kit. Nah, jadi yang akan kita install modul ekstranya adalah modul ini teman-teman, untuk menggantikan modul accounting pada apps tadi yang nggak bisa kita activate ataupun install karena harus menggunakan akun versi yang enterprise. Oke, kita kembali. Nah, jadi untuk developernya sendiri itu adalah Cybrosys Techno Solution. Jadi jangan salah download teman-teman, kita pilih yang ini, yaitu Odoo 16 Full Accounting Kit. Nah, langkah selanjutnya adalah kita langsung aja download for V16-nya. Nah, di sini karena aku udah download tadi ya teman-teman untuk filenya. Nah, jadi filenya itu berupa file yang berbentuk zip. Jadi kita perlu untuk mengekstraknya. Oke, ini kita lihat aja teman-teman, di sini aku udah siap unduh. Jadi nama filenya tadi adalah Base Accounting Kit. Nah, kita buka aja ke File Explorer. Kemudian kita buka folder tempat kita download tadi. Oke, nah jadi ini ya teman-teman, filenya tadi itu adalah Base Accounting Kit 16 yang berformat zip. Nah, jadi jangan lupa untuk diekstrak terlebih dahulu. Nanti hasilnya akan menghasilkan dua folder ini teman-teman, yaitu Base Account Budget dan juga Base Accounting Kit. Yang mana nanti kedua folder ini akan kita pindahkan ke folder Odoo. Oke, ini langsung aja ya, kita drag keduanya, langsung kita move. Oke, kita move, kita pilih choose location. Nah, di sini aku nyimpan folder Odoo-nya di Windows ya teman-teman. Nah, sebenarnya ini menyesuaikan karena pada waktu install kita ada diminta untuk memilih folder untuk menyimpan datanya. Kita cari folder Odoo-nya.
di program files, kemudian kita cari Udo 16 ini, kemudian kita pilih yang server, kita buka lagi yang Udo. Nah, jadi kita akan memindahkan kedua folder tersebut ke folder add-ons. Kita klik aja. Oke, kemudian kita pilih move. Oke, ini proses. Oke, kita tunggu teman-teman, karena filenya ada lumayan banyak, ada 371 items yang harus kita pindah. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, ini sudah selesai teman-teman. Kita coba cek lagi apakah sudah berhasil kita pindahkan. Kita cek di Udo, kemudian server, ke Udo lagi, kemudian add-ons. Oke, kita cek. Oke, nah ini teman-teman, kita udah berhasil memindahkan folder base account budget dan juga base accounting kit. Oke, setelah kita berhasil memindahkan foldernya, kita kembali lagi ke software Udo-nya. Nah, setelah kita berhasil untuk memindahkan kedua folder tadi ya teman-teman, jangan lupa kita refresh terlebih dahulu untuk software Udo-nya, yang mana kemudian nanti kita akan cari modul ekstra yang telah berhasil kita download tadi. Oke, kita tunggu. Nah, kita langsung aja cari di field search box ini teman-teman. Kita cari tadi kan nama modulnya accounting kit, kita cari. Nah, jadi ini ya teman-teman untuk modul ekstranya, dan sebelum kita bisa menggunakannya kita harus mengactivate terlebih dahulu. Kita klik aja activate. Nah, setelah berhasil kita aktivasi ataupun install, ini kita coba cek. Nah, ini teman-teman di sini udah berhasil kita install Udo 16 Full Accounting Kit. Kemudian kita coba buka, melihat sedikit tampilan menunya. Nah, ini kita klik modul accountingnya. Nah, jadi ini ya teman-teman untuk modul accountingnya, yang mana kita sudah berhasil menginstal modul ekstra accounting, dimana ini adalah alternatif dari modul accounting yang berbayar ataupun yang versi akun enterprise. Oke, mungkin teman-teman ini ya cara untuk menginstalnya, dan selanjutnya aku akan kembali menjelaskan mengenai salah satu fitur yang nantinya akan kita coba juga. Nah, fiturnya adalah bagaimana kita membuat vendor bills dengan melakukan pembayaran secara full. Nah, jadi sekali bayar teman-teman. Oke, sebelum kita coba fiturnya ya, nah di sini aku akan coba menjelaskan sekilas terkait dengan fitur yang akan kita coba, yaitu membayar vendor bills secara full payment. Nah, jadi sebenarnya untuk pembayarannya itu terdiri atas dua teman-teman, itu ada yang full payment dan juga partial payment. Nah, kan tetapi di sini aku hanya akan mencoba yang full payment. Nah, jadi teman-teman, full payment itu terjadi ketika perusahaan membayar tagihan vendor secara penuh melalui bank statement. Nah, artinya jumlah pembayaran pada bank itu sama dengan total tagihan yang harus dibayar. Nah, dalam modul akuntansi Udo, pengguna dapat mencocokkan tagihan vendor dengan bank statement untuk memastikan bahwa pembayaran yang dilakukan sesuai dengan jumlah yang harus dibayar. Oke, kita kembali ke software Udo-nya. Nah, di sini aku akan menjelaskan skenario-nya, teman-teman. Oke, sebelumnya kita buka terlebih dahulu modul accounting-nya.
Dan untuk fiturnya di sini ada di field vendor ya. Nah, ada di bills. Oke, nah jadi untuk skenario-nya teman-teman, kita sambil buka bills-nya, kemudian untuk membuat bills baru kita klik button new-nya. Oke, nah jadi untuk skenario-nya kita contohkan misalnya PT Ufotable itu sudah menerima barang dari vendor, misalnya barangnya nanti kita buat meja besar. Oke, ini sambil kita isi untuk bills-nya, kemudian vendornya kita pilih misalnya Azure Interior. Oke, kemudian kita ke build date, kita pilih tanggal yang hari ini misalnya, dan kemudian untuk payment term-nya ini kita pilih yang immediate payment, pembayaran secara langsung aja, dan ini IDR dalam rupiah udah oke, udah pas, dan yang semuanya kita biarkan secara default aja. Dan kemudian kita ke bagian field invoice lines. Nah, jadi kan di skenario-nya tadi kita sebagai PT Ufotable itu telah menerima barang dari vendor Azure Interior. Oke, ini kita ambil contoh yang Lord Desk, itu meja besar, dan kita sudah menerima misalnya ada 4 barang. Kita pilih 4 kuantitinya, kemudian untuk harganya ini kita misalkan itu sebesar 500.000 per unitnya. Oke, kemudian nah di sini kan ada pajaknya. Nah, untuk pajaknya ini kita hilangkan aja teman-teman, biar nanti memudahkan untuk dalam pembayarannya. Oke, sudah. Nah, jika sudah seperti ini, kita sudah bisa untuk confirm bills-nya. Kita klik button confirm-nya. Oke, kita tunggu. Oke, nah ini sudah berhasil. Kita lihat di bagian log. Nah, di sini kan tadi posisinya masih dalam bentuk draft, dan di sini sudah post. Nah, berarti kita sudah berhasil untuk membuat vendor bills. Nah, kemudian setelah kita berhasil membuat bills-nya, kita lakukan payment. Nah, di sini kan kita perlu melakukan register payment. Nah, jadi kita ke field vendor lagi, kemudian kita ke payment, kita open link in new tab aja. Oke, kita tunggu. Oke, nah jadi di sini kita akan membuat payment baru. Caranya adalah kita klik button new-nya, teman-teman. Oke, kemudian di sini yang perlu kita perhatikan untuk yang bagian payment type-nya, ini kita pilih yang send, bukan yang receive. Kalau yang send berarti kita membayar, sedangkan receive itu kita menerima uang. Nah, di sini kita pilih vendornya. Tadi kan vendornya ini adalah Azure Interior. Jadi kita pilih yang Azure Interior, teman-teman. Nah, ini. Kemudian di bawahnya ini ada amount. Nah, tadi kan di sini totalnya sejumlah 2 juta. Jadi kita di sini bayarnya 2 juta juga. Oke, kemudian yang lainnya sudah pas. Kalau teman-teman mau menambahkan memo, bisa ditambahkan di sini. Tapi ini kita biarkan saja secara default. Nah, jika sudah, maka kita klik button confirm. Oke, kita tunggu. Oke, jika sudah berhasil, maka akan muncul pada log ya teman-teman, payment create, dan di sini statusnya sudah posted, berarti ini sudah berhasil. Oke, kita kembali lagi ke bills, kemudian ini kita coba kita refresh ya, karena kan tadi kita sudah melakukan pembayaran menggunakan vendor bills tersebut.
Oke, kita tunggu. Oke, ini teman-teman sudah berhasil, dan di sini ada keterangan ataupun pemberitahuan ya. Teman-teman perhatikan. Nah, di sini ada kalimat you have outstanding debits for this vendor. You can allocate them to mark this bill as paid. Nah, berarti jika sudah seperti ini, kita harus mengalokasikan mereka ya, payment tadi ke bills ini supaya bills ini sudah berstatus terbayar. Nah, caranya adalah kita ke bawah teman-teman, ke bagian ini ya, di ujung kanan. Ini kan di bawah amount due, ini ada menu baru lagi. Nah, di sini ada keterangan outstanding debits. Nah, supaya bills ini bisa berstatus paid, kita pilih klik yang button add. Oke, kemudian kita cek atas, dan ya ini teman-teman kita lihat di sini billsnya ini sudah berstatus paid ya, berarti kita sudah berhasil membayar vendor bills dengan menggunakan full payment. Yang mana kan tadi untuk yang full payment itu pembayarannya secara keseluruhan, jadi hanya ada satu kali pembayaran saja. Berbeda dengan partial ataupun partial, ini berbeda dengan yang full payment. Oke, baik. Kemudian coba kita cek ke bills apakah sudah ada. Nah, di sini teman-teman kita sudah berhasil membayar vendor bills menggunakan full payment. Oke, baik, mungkin cukup sekian untuk pembahasan mengenai fitur bagaimana sih cara kita membayar vendor bill menggunakan full payment pada modul accounting. Baik teman-teman, mungkin cukup sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.